Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausnohi Pasha. Saya dari RKI 1B Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat eh, isi form otomatis dengan menggunakan Python. Nah, di sini saya pertama akan menggunakan import time. Di sini saya gunakan untuk memberikan jeda kepada setelah mengisi form. Jadi saya akan memberikan jeda. Nah, selanjutnya itu saya akan mengimport WebDriver dari Selenium. WebDriver ini berguna untuk memanggil website yang saya gunakan yaitu Chrome. Nah, di sini from Selenium WebDriver command by import by ini akan digunakan untuk mempermudah saya dalam mencari expect atau mencari elemen pada Google Form nanti. Nah, di sini saya membuat fungsi yaitu tidur. Di sini isinya itu adalah timestamp 0,5 0,5 detik yang saya gunakan untuk memberikan jeda. Nah, selanjutnya saya akan mencari link atau mencari elemen. Nah, jadi di sini sudah jelas fungsinya itu adalah mencari elemen dengan expect. Jadi copy expect. Nanti saya akan menggunakan copy expect untuk link untuk mencari elemen yang ada di dalam Google Form. Selanjutnya saya menggunakan fungsi send data. Nah, di sini data itu berfungsi sebagai variabel yang akan digunakan untuk mencari elemen nanti dan fill ini adalah datanya. Di sini menggunakan data.sendKeys dan isinya itu adalah fill. Fill itu adalah nanti isinya yang akan digunakan untuk mengisi inputan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan klik return data.click. Jadi di sini biasanya digunakan untuk inputan yang berbentuk tombol. Kenapa saya membuat fungsi ini? Karena banyak kode yang digunakan secara berulang. Jadi untuk mempermudah saya menggunakan kode, jadi saya gunakan fungsi gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendefinisikan sebuah website atau browser itu dengan variabel web. Nah, di sini cara memanggilnya adalah webdriver.com. Chrome ini karena saya menggunakan browser Chrome, maka saya menggunakan .com. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi data. Fungsi data ini berisi nama, name, kelas, score. Nah, jadi di sini karena kita membutuhkan input nama, name, kelas, dan score, maka saya menggunakan variabel ini untuk mengisi data. Di sini saya berjumlah data yang saya buat itu berjumlah 11 karena saya ingin mengulang 10 kali untuk saat dalam 1 menit sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini saya akan return nama, name, class, dan score jika fungsi data itu dipanggil. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi utama yaitu pengisian otomatis. Di sini saya akan membuat variabel namanya itu nama list, name list, class list, dan score list dari fungsi data. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perulangan di sini variabel i jika variabel i itu berada di range length dari nama list. Jadi sesuai dengan sesuai list data yang ada di list. Jadi jika datanya 20 maka saya akan mengulang 20, jika datanya 11 saya akan mengulang 11. Jadi di sini saya menggunakan 11 data, maka saya akan mengelupin itu 11 kali gitu. Fungsinya tuh seperti itu. Nah, di sini saya akan memanggil itu di dalam perulangan karena jika saya taruh di luar itu tidak akan terjadi perulangan em, jika saya melakukan perulangan gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan jeda untuk mengisi sebuah inputan. Nah, di sini karena kita menggunakan drop down, jadi di awal itu kita trigger dulu drop down-nya. Jadi dipencet dulu gitu. Dipencet dulu. Nah, baru nanti dia akan mengisi data yang ini. Jadi fungsinya itu drop down trigger itu adalah untuk memencet tombol aja. Di sini saya akan mencari elemennya sesuai dengan pad yang ada di sini. Gini, form action bukan ini, bukan ini juga. Oke, di sini. Harusnya di sini. Bukan. Ya, di sini. Nah, ini kayak ini. Nah, oke, selanjutnya itu adalah opsi. Nah, jadi setelah dia ngeklik, dia akan memberikan opsi. Nah, di sini sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi kan tadi kan kita udah definisiin di sini, udah jadiin variabel. Nah, nanti dia akan dijabarin di sini, isinya itu akan di sini. Dia akan menampung di opsi user. Nah, nanti isi data opsi event ini adalah sesuai dengan variabel atau data yang ada di dalam sini. Jadi dia menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu pakai if else lagi. Jadi tinggal memasukkan variabel aja. Nanti biar event elemennya yang mencari sendiri. Lalu klik opsi, baru jeda. Lalu isinya adalah di sini itu nama sesuai dengan nama yang tadi kita masukkan ke dalam data. Nah, di sini adalah elemen untuk mencari elemen dengan menggunakan inspect tadi. Di sini kita akan mengisi data nama. Begitu. Ini kita klik dulu, ganggu banget. Ah, oke, sorry Pak, maaf Pak. Nah, di sini akan berisi input. Nah, di sini input ini yang akan digunakan dimasukkan untuk mencari elemennya nanti. Nah, nanti dia akan mengisi elemen tersebut dengan variabel nama user. Nama user ini sesuai data. Ini send data ini berkaitan dengan fungsi. Jadi saya manggil fungsi send data dan dia akan mengisi sesuai yang ada di sini. Nah, selanjutnya name itu sama, selanjutnya itu score user. Score user ini juga sama seperti kelas tadi, dia mengisi sesuai variabelnya. Jadi saya menggunakan F di sini agar dia bisa memasukkan variabel ke dalam elemennya. Setelah itu dia akan mengalami jeda dan dia akan mengirim. Nah, jadi di sini kan ada tombol kirim. Nah, dia akan mengklik kirim, tombol kirim itu. Dia akan mengklik tombol kirim dan dia akan mengirim data. Selanjutnya itu ada jeda. Nah, di sini ada sukses elemen. Nah, jadi itu sukses, jika elemennya itu sukses, maka dia akan mengeluarkan output dalam notebooknya itu seperti ini, jawaban Anda telah direkam seperti ini. Nah, gini kita coba terlebih dahulu. Oke, dia akan memanggil sebuah website. Oke, di sini saya sudah coba tadi dan itu tuh sekitar di bawah 1 menit untuk mengisi 11 data. Di sini lumayan cepat. Nah, jika saya tadi menggunakan eh, web, saya memanggil webnya itu di dua halaman, di dua ini, di luar looping dan di bawah, di dalam looping, itu akan nge-lag. Dia lama banget loadingnya. Nah, di situ saya cari-cari lumayan lama dan akhirnya ketemu. Di situ masalahnya. Oke, di sini udah berapa data nih? Seingat saya ini udah 10. Oh, ini baru 8. 9, 10.
11. Ini di 11. Jadi setelah 11 dia akan berhenti looping dan dia akan nge-quit. Dia akan quit browse-nya. Di sini saya menggunakan fungsi ini dan langsung jawaban Anda berhasil direkam. Terima kasih. Nah, gitu saja penjelasan singkat dari saya, Pak. Mohon maaf jika sedikit terlalu panjang karena kode ini menurut saya cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengcodingnya. Jadi saya rasa saya cukup memberikan penjelasannya. Mohon maaf jika saya terlalu cepat menjelaskan karena terbatasan waktu dan maaf jika saya ada salah kata atau salah penjelasan. Bapak boleh kasih tahu di komen agar saya tahu juga kalau Bapak itu nonton video saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.